Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan Janeni Dwi, Danang Abadi, dan Zayana Khairunisa Lubis. Nah, di sini kami akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang meliputi bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana 4 perspektif dari sosiologi itu memandang tentang permasalahan lingkungan, dan juga bagaimana bentuk-bentuk permasalahan lingkungan dan juga bagaimana atau bentuk-bentuk komunitas yang atau yang biasanya terlibat dalam permasalahan lingkungan atau dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Next. Nah, jadi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah permasalahan lingkungan itu merupakan permasalahan manusia. Karena dalam kehidupan manusia tentunya kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan alam atau bagaimana kita mempengaruhi alam dan bagaimana alam itu mempengaruhi kita atau lingkungan mempengaruhi kita dan sebaliknya. Nah, dalam disiplin ilmu psikologi lingkungan, nah psikologi lingkungan ini membahas bagaimana hubungan antara manusia dengan alam dan alam dengan lingkungannya atau manusia dengan lingkungannya, atau dapat dikatakan sebagai bagaimana sih manusia itu dapat merubah lingkungan, dan juga ketika perubahan alam itu terjadi secara terus-menerus atau perubahan alam itu terjadi, itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia juga. Nah, sedangkan secara sosiologi lingkungan itu membahas bagaimana suatu keterkaitan antara lingkungan dan perilaku sosial manusia. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara psikologi lingkungan dan sosiologi lingkungan. Psikologi lingkungan menekankan kepada aspek individu atau aspek proses-proses mental, sedangkan dalam sosiologi itu menekankan kepada suatu perilaku sosial manusia. Nah, di sini juga dapat dilihat ya bahwa suatu sosiologi lingkungan itu mengenali suatu interaksi antara dunia fisik dan dunia natural kita di satu sisi, dan juga bagaimana organisasi sosial kita dan perilaku sosial kita di sisi lain. Nah, Caldwell pada tahun 1997 itu menyebutkan bahwa masalah lingkungan tercipta melalui upaya yang disengaja untuk mengeksploitasi alam atau mengelola alam. Misalnya sungai yang dibendung diluruskan atau diperlakukan sebagai selokan, yaitu dapat menimbulkan masalah lingkungan yang mungkin tidak kita inginkan. Next. Dan juga di sini Caldwell menyebutkan bahwa manusia menciptakan masalah lingkungan melalui upaya yang disengaja ya. Dan juga manusia itu dalam kepentingannya, dalam perkembangan ekonominya, dalam tuntutan perkembangan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya, itu dapat menuntun kita kepada degradasi alam. Nah, teman-teman juga dapat memperhatikan bahwa di luar sana terjadi eksploitasi alam, terjadi penambangan dan lain sebagainya, yang itu menyebabkan kerusakan alam demi mungkin kepentingan ekonomi atau kepentingan orang-orang yang mungkin memiliki modal. Next. Nah, selanjutnya ada 4 perspektif sosiologis dalam permasalahan lingkungan. Yang pertama adalah perspektif fungsionalis, di mana bagaimana sih komponen yang ada dalam masyarakat itu dapat menyebabkan kerusakan alam itu sendiri. Nah, misalnya suatu penciptaan benih-benih yang mungkin itu berbasis pada industri, atau penciptaan tanaman atau makanan yang berbasis industri, bagaimana industri itu menciptakan limbah, dan juga bagaimana komponen-komponen yang ada dalam masyarakat ini seperti industri atau seperti pabrik atau seperti usaha-usaha mikro yang itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam, misalnya limbah-limbah rumah tangga atau mungkin limbah-limbah yang diakibatkan oleh penciptaan benih atau makanan yang berbasis industri, misalnya juga rekayasa genetik dari tanaman itu yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan terus terjadi. Nah, yang kedua adalah perspektif konflik. Nah, perspektif konflik ini memandang suatu kerusakan alam ini disebabkan oleh manusia dalam
bersaing untuk kekuasaan, penghasilan, dan kepentingan mereka sendiri. Nah, dalam perspektif konflik ini tidak berbeda ya dari perspektif konflik secara umum, bahwa ada pertentangan antara kaum pemilik modal dengan kaum pekerja, atau kaum buruh dengan kaum proletar, di mana mereka yang kaum pemilik modal ini dapat menyebabkan kerusakan alam. Misalnya kaum-kaum yang memiliki modal dalam industri, yang menggerakkan industri, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, bahkan pemerintah pun yang mungkin dengan kebijakan-kebijakannya dapat menyebabkan berpengaruhnya mekanisme sosial di dalam masyarakat, yang itu dapat mungkin menyebabkan kerusakan-kerusakan alam. Nah, yang ketiga adalah perspektif feminis, di mana perspektif feminis ini memandang suatu sifat maskulin ini bertanggung jawab atas dominasi alam, dominasi wanita, dan dominasi minoritas. Nah, pandangan feminis ini menganggap bahwa suatu maskulinitas itu, atau sebuah sifat maskulin itu dapat mendominasi atau menguasai tidak hanya wanita, tetapi juga alam. Bagaimana sifat maskulin ini terus ingin menguasai hal-hal yang mungkin ada di alam ya, termasuk alam atau lingkungan itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada interaksionis ya. Interaksionis ini menjelaskan bagaimana masalah lingkungan ini dapat diciptakan dan didefinisikan. Jadi bagaimana suatu permasalahan itu, atau permasalahan alam itu sebenarnya tidak terjadi secara begitu saja gitu, atau terjadi secara natural ya. Tapi dalam masyarakat itu, atau dalam lingkungan sosial masyarakat itu, terdapat suatu komponen-komponen, atau terdapat suatu interaksi yang dapat menjelaskan bagaimana suatu permasalahan lingkungan itu terjadi. Misalnya hubungan antara industri satu dengan yang lain, atau bagaimana misalnya usaha-usaha atau penambangan, atau usaha pemerintah untuk mengeksploitasi alam, itu dapat menyebabkan masalah lingkungan, dan itu dapat dijelaskan sebagai penyebab permasalahan lingkungan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf. Nah, ini mungkin dapat teman-teman lihat, ini adalah pemetaan dari fungsional, konflik, dan interaksionis, bagaimana penjelasan dari masing-masing cara pandang gitu ya. Dan teman-teman bisa pause atau bisa lihat terlebih dahulu, bisa baca terlebih dahulu bagaimana penjelasan dari masing-masing aspek ini, atau masing-masing cara pandang ini dalam menjelaskan bagaimana kerusakan alam itu terjadi. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang problematika sosial dan hubungannya dengan lingkungan. Jadi problematika sosial itu tidak hanya terjadi antar manusia di masyarakat, tapi juga terjadi di interaksi antar manusia dengan aspek-aspek lain yang ada di bumi. Contohnya dengan manusia dengan hewan, dan manusia dengan lingkungan, tumbuhan gitu. Nah, jadi ini ada beberapa masalah lingkungan yang sedang dihadapi dan cukup menjadi concern utama dunia beberapa saat terakhir ini. Di antaranya tuh perubahan iklim, kualitas udara, situs limbah berbahaya, dan brownfields. Lalu suplai dan kualitas air. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan pada ukuran yang berkaitan dengan iklim. Nah, ukuran-ukuran itu tuh kayak suhu, pola angin, curah hujan gitu. Jadi kayak suhunya meningkat, suhunya menurun drastis gitu. Pokoknya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan yang bisa diukur gitu. Nah, terus habis itu efek rumah kaca.
Nah, jadi kan di perubahan iklim ini ada apa sih namanya? Salah satunya itu penurunan atau peningkatan suhu bumi. Nah, salah satu penyebab dari penurunan dan peningkatan suhu bumi itu adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca adalah, jadi itu gas-gas metana, karbon dioksida, dan mau saya lupa satu lagi, cuman gas-gas yang dihasilkan dari industri-industri atau dari kehidupan manusia, even dari kayak kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti kayak bensin dan lain-lain, itu tuh menyumbang kepada zat-zat yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ini. Jadi tuh penjelasannya tuh kalau efek rumah kaca jadi zat-zat yang dihasilkan oleh industri dan kehidupan manusia. BTW, ini loh, maksudnya kayak kegiatan sehari-hari manusia itu merupakan bukan salah satu sih, emang penyumbang emisi terbesar gitu, yang menyebabkan efek rumah kaca gitu. Nah, terus abis itu, jadi gas-gas yang udah dilepaskan itu, dia ngumpul tuh di lapisan ozon, sehingga yang tadinya panas matahari, cahaya matahari udah masuk ke bumi, dan dari bumi pun ada panas bumi, itu mereka nggak bisa dipantulkan lagi ke luar angkasa. Jadi kayak dia terkurung di dalam bumi panasnya. Jadi itu menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan dari tahun ke tahun gitu. Itulah makanya efek rumah kaca. Jadi kenapa dibilang rumah kaca? Kalau dilihat dari sini ya ibaratnya tuh kayak di PPT-nya ini itu kayak ada lingkaran yang ngelilinginnya kan. Nah, itu anggaplah kayak lapisan ozon yang kayak kena sama emisi-emisi asap-asap ini, akhirnya dia jadi kayak terlapisi gitu. Jadi kayak panas-panas dari bumi itu nggak bisa dipantulkan lagi keluar gitu. Gitu sih. Jadi itu bisa menyebabkan perubahan iklim gitu. Nah, BTW kalau misalnya perubahan iklim ini masalahnya sama manusia adalah kalau misalnya perubahan iklimnya drastis, secara sosial itu tuh jadi masalah buat daerah-daerah atau negara-negara miskin atau negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang, karena mereka tidak punya resource untuk survive dari resiko yang terjadi atas perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini contohnya tuh yang paling dekat sama kita adalah es di kutub udah mulai mencair. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka banyak yang bilang Belanda akan tenggelam karena Belanda adalah dataran yang cukup rendah. Jadi permukaan airnya naik gitu loh. Jadi kayak ini climate change. Jadi makanya itu jadi problematika sosial. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas udara. Kualitas udara ini adalah yang cukup sering ya kita alami langsung gitu. Nggak perlu kayak nunggu kayak kalau climate change kan kayak masih in some years gitu. Tapi kalau misalnya kualitas udara ini adalah masalah yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, dalam menilai kualitas udara itu ada dua yang dinilai. Pertama, partikel polusinya, dan dua, kabut asapnya. Partikel polusi itu adalah dia tuh kayak unsur-unsur yang sangat kecil, mikromilimeter, yang dapat ke-inhale sama kita dari hidung atau dari mulut. Nah, itu bisa menyebabkan kita radang, mata merah, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Kayak gitu kan. Nah, contohnya tuh kayak debu-debu di jalan, terus kayak sisa-sisa pembakaran, gitu-gitu. Nah, menurut WHO, tingkat polusi udara yang dapat diterima adalah 10 mikrogram partikel per meter kubik. Tapi di beberapa, bahkan di Eropa, itu bisa sampai mencapai 30 mikrogram partikel per meter kubik. Jadi itu kayak sangat jauh ya dari idealnya si WHO. Cuman kayak we hope we can do better. Terus ada kabut asap.
Nah, kabut asap ini tuh hasil dari pembakaran dan kayak apa sih namanya? Dan pembangkit listrik gitu. Terus kayak yang berinteraksi dan bereaksi pada unsur-unsur organik, maksudnya unsur-unsur alami seperti panas dan cahaya matahari gitu-gitu. Jadi pokoknya terjadilah si kabut asap ini. Nah, eh, kabut asap ini mungkin tidak terlihat partikel polusi gitu ya. Cuman kayak apa sih? Kayak ini cukup berbahaya juga karena kan mereka bakal lebih halus ya, namanya kabut kan. Nah, standar yang digunakan dalam penilaian kadar kabut asap adalah 8-hour standard. Jadi kabut asap cenderung berbahaya jika hari itu melampaui batasnya. Artinya kabut asap pada hari itu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu dia suka ada notification gitu loh, kayak Google Weather atau Weather dan lain-lain gitu. Google Weather dan lain-lain gitulah pokoknya. Jadi kayak kalau misalnya adalah yang misalnya humid gitu kan, terus kayak tapi hari ini kabut asapnya bla bla gitu, dia suka ada remindernya. Nah, di sini aku cerita tentang hazardous waste sites and brownfields. Nah, jadi pertama ini aku mau cerita dulu latar belakang kenapa dunia menyadari kalau dunia itu membutuhkan tempat pembuangan gitu, nggak cuman kayak tong sampah gitu, kayak tempat pembuangan yang terkumpul. Jadi cerita di Love Canal Story, jadi itu ada suatu industri, dia ada di Makalah sih, nanti namanya, cuman aku nggak begitu hafal. Nah, jadi ceritanya tuh si Love Canal Store itu namanya emang Love Canal gitu kan. Nah, kanal itu punya suatu perusahaan yang selama 10 tahun ngedumping, ngebuang bahan-bahan sisa-sisa limbah-limbahnya yang berbahaya ke kanal itu gitu selama 10 tahun gitu. Bayangin seberapa banyaknya limbah-limbah yang berbahaya yang kita nggak tahu beracun atau gimana. Terus ternyata nggak lama mereka tutup pakai lumpur, pakai soil, pakai tanah, dan mereka jual ke suatu lembaga atau organisasi yang kemudian mendirikan sekolah di dekat situ. Nggak pas di atasnya sih, cuman di dekat situ gitu. Ternyata setelah beberapa saat ada mulai muncul kalau si waste tadi itu kayak ada zatnya yang mulai naik ke permukaan. Nah, jadi akhirnya itu daerahnya diisolasi gitu. Nah, baru habis itu karena udah bertahun-tahun kejadiannya bertahun-tahun yang lalu, perusahaan pertama ini udah dibeli orang lain, tapi perusahaan orang lain ini akhirnya bertanggung jawab atas kelalaian itu. Jadi di situ dunia sadar kalau memang ini membutuhkan pembuangan gitu. Terus brownfields ya. Nah, di brownfields ini maksudnya adalah tempat pembuangan akhir gitu. Nah, yang jadi masalah adalah Amerika dan Cina merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Jadi mereka bisa sekitar 254 Amerika ya, 254 juta ton per tahun gitu, yang disebar ke sekitar 400 ribuan TPA gitu, tempat pembuangan akhir. Di Indonesia TPA juga jadi masalah. Kenapa? Karena nggak cuma di Indonesia sih, di Filipina juga dan di Meksiko juga banyak orang di tempat pembuangan akhir. Itu menjadi masalah. Kenapa? Karena tentu saja itu tidak sehat gitu kan. Terus abis itu selain itu juga waste ini masalah problemnya itu jadi problem waste yang berlebihan. Nanti kalau misalnya terlalu berlebihan, kita nggak punya tempat lagi untuk membuang gitu kan. Terus abis itu problemnya kedua, banyaknya orang yang tinggal di daerah tempat pembuangan akhir, termasuk di Indonesia. Itu yang jadi masalah sosialnya gitu. Terus kita lanjut ya.
guys, kalau nggak bisa dilanjut. Nah, terus lanjut ke Zero Waste Movement. Nah, Zero Waste Movement adalah gerakan mengurangi penggunaan styrofoam atau kemasan apapun yang tidak dapat didaur ulang. Nah, di beberapa wilayah, bahkan masyarakatnya mulai memisahkan berbagai jenis sampah mereka, mulai dari kertas, plastik, hingga aluminium. Kayak di Jepang itu kan ada hari-hari pembuangannya ya. Nah, jadi Zero Waste Movement ini udah mulai galak ketika kita sadar kalau kita nggak bisa terus-terusan menghasilkan segitu banyak sampah dalam setahun gitu. Terus lanjut, water quality and supplies. Nah, di sini tuh aku bahas dulu soal air minum ya, yang paling dekat sama kita. Hanya 1% dari air dunia yang dapat digunakan untuk minum. 97% air itu air asin dan nggak bisa diminum. 2%-nya itu lapisan es dan gletser gitu. Jadi kayak kita kan bisa, soalnya beku kan, jadi kita nggak bisa minum. Gitu. Tapi 97% itu air laut, nggak bisa diminum. Kalau diminum makin bikin dehidrasi. Nah, lalu air tawar yang 1% itu berasal dari sumber air permukaan, danau, sungai gitu. Udah sungainya 2 kali, maaf ya teman-teman. Dan sumber air tanah kayak sumur gitu. Lalu sekitar 66% orang mendapatkan air minum dari sumber air permukaan. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena yang bisa dikonsumsi untuk air minum itu cuma 1% dari 100% air di bumi gitu. Jadi kayak apakah akan ada orang yang kekurangan, apakah akan ada orang yang kelebihan, itu kan jadi problem di mana ada orang yang di satu sisi buang-buang air, di satu sisi kekurangan air gitu. Nah, lanjut ada water quality-nya. Water quality itu nggak cuma air minum. Nah, di laut itu ada sering terjadi oil spill atau ketumpahan air oil gitu ke lautan. Jadi sehingga merusak ekosistem kayak gitu. Jadi itu juga jadi masalah gitu. Banyak kapal-kapal yang mengalami kebocoran. Lanjut, ini dijelaskan oleh teman saya. Masalah sosial yang sering terjadi dalam lingkungan ini, salah satunya di Amerika, terdapat sampah yang lebih dari 251 ton, dan tiap orangnya dalam berhari setara dengan 4,68 ton sampah padat kota atau sampah limbah. Sehingga mereka berpikir untuk mendaur ulang sampah dan menjadikannya kompos. Sebenarnya masih banyak sih masalah sosial tentang lingkungan ini, salah satunya masalah di Wadas, terus sama masalah Freeport itu, terus yang slide selanjutnya, skip selanjutnya. Nah, oke. Konservasi tanah dan perlindungan alam liar. Yang pertama itu tanah lahan. Diadopsi, sebentar. Upaya konservasi lahan dan perlindungan hutan belantara ini berhasil karena kebijakan perlindungan dari Federal Amerika. Mereka mengadopsi Undang-Undang Wilderness tahun 1964. Lalu undang-undang ini membawahi kegiatan penebangan kayu, kendaraan mekanis, penambangan dan pengembalaan dibatasi. Lalu aktivitas manusia terbatas pada aktivitas rekreasi primitif. Tanah belantara dilindungi karena sumber daya ekologi, sejarah ilmiah, dan pengalamannya. Areanya beragam, ukurannya dari yang terkecil yaitu Pulau Pelikan, Florida,
sebesar 5 hektar hingga yang terbesar Wrangell St. Elias, Alaska, hampir 10 juta hektar tanah. Terus pelestarian alam liar nasional, Undang-Undang Spesies Terancam Punah pada tahun 1973 berupaya melestarikan spesies ikan, satwa liar, dan tumbuhan yang bernilai estetis, ekologis, pendidikan, sejarah, dan rekreasi, dan ilmiah rekreasional dan ilmiah bagi bangsa dan rakyatnya. Hal ini dilakukan karena untuk mempertahankan kepentingan spesies tersebut. Misalnya nih, jika ada spesies yang terancam punah, tindakan tersebut akan membatasi apa yang dilakukan pemilik tanah di tanah mereka. Selanjutnya, wait. Sebelum itu. Yang Taman Nasional. Oke. Selanjutnya yaitu Taman Nasional. Sistem Taman Nasional ini mencakup 417 taman nasional yang mencakup lebih dari 84 juta hektar. Berbeda dengan sistem pelestarian alam nasional, sistem ini mengizinkan dan mendukung aktivitas rekreasi. Namun, aktivitas manusia berupa akses kendaraan bermotor, pembangunan jalan dan tol, penebangan hutan, serta polusi yang mengancam kesehatan beberapa taman nasional. Salah satu contoh dari taman nasional ini adalah Pegunungan Great Smoky. Pegunungan Great Smoky ini adalah taman nasional yang paling banyak dikunjungi dengan sekitar 10 juta pengunjung setiap tahunnya. Taman ini memiliki ekosistem yang langka, ekosistem tumbuhan yang langka dan satwa liar, bersama dengan struktur bersejarah yang mewakili budaya Appalachia Selatan yang semuanya terancam punah menurut Asosiasi Konservasi Taman Nasional. Yang selanjutnya yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional ini dibuat oleh Presiden melalui UU Kepurbakalaan tahun 1906. Ada 129 kawasan lindung yang mencakup lebih dari 800 hektar. Presiden yang membuat Monumen Nasional ini adalah Presiden Obama yang menciptakan atau memperluas 34 dokumen nasional yang paling banyak untuk presiden manapun. Jadi Presiden Obama ini memperluas monumen nasional yang paling banyak di antara presiden di dunia. Terus pada tahun 2017 Presiden Trump mengurangi ukuran 2 monumen nasional, yaitu Utah dan Monumen Nasional Bears Ear dan Grand Staircase Escalante sebesar 2 juta hektar. Namun apa yang dilakukan Trump ini membuat beberapa kelompok konservasi dan beberapa negara penduduk asli Amerika mengajukan tuntutan hukum yang mencegah tindakannya Trump ini. Terus selanjutnya selanjutnya yaitu masyarakat, kebijakan, dan aksi sosial. Tanggapan pertama pemerintah diarahkan pada pembersihan air, udara, dan tanah negara yang tercemar. Hal ini mengadopsi dari Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional atau NEPA yang mengidentifikasi 5 tujuan, yaitu yang pertama mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara, melindungi pasokan air di Amerika, membersihkan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan, memastikan keamanan bahan kimia dan mencegah polusi, serta melindungi kesehatan manusia dan lingkungan melalui penegakan hukum dan kepatuhan.
eh, sebagai kan gini, tanggapan pertama ini kan dilakukan oleh pemerintah pada lingkungan. Ini respon dari dari pemerintahan pusat. Terus sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, NEPA ini menetapkan standar nasional dan mendelegasikan tanggung jawab kepada negara bagian dan suku untuk mengeluarkan perizinan dan pemantauan serta penegakan kepatuhan. Mulai dari tahun 1980-an, NEPA ini mengubah kebijakan dan pembersihan pengelolaan atau pencegahan polusi melalui mekanisme kolaboratif dengan bisnis dan industri yang perencanaannya strategis. Undang-undang dari NEPA ini tambahannya yaitu yang pertama Undang-Undang Dana Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Hutan Belantara tahun 1964. Yang kedua Clean Air Act tahun 1970-an mengatur emisi udara dari area stasioner dan mobile sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar polutan maksimum. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Air Bersih yang diikuti pada tahun 1973. Undang-undang ini menetapkan standar dan peraturan mengenai pembuangan polutan ke perairan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Spesies Terancam Punah tahun 1973 yang membuat program untuk konservasi tumbuhan dan hewan yang terancam atau hampir punah serta habitatnya. Selanjutnya Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun tahun 1976, NEPA memiliki wewenang untuk melacak 75.000 bahan kimia industri yang diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat. Lalu yang terakhir Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan tahun 1996 yang memodifikasi undang-undang sebelumnya dan menciptakan standar tunggal berbasis kesehatan untuk semua pestisida dalam makanan. Tuh. Terus tanggapan negara bagian dan lokal. NEPA ini menyoroti pekerjaan yang dilakukan oleh negara bagian dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai program dan strategi yang hemat biaya untuk mengurangi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Terus selanjutnya kota-kota di seluruh negeri. Gimana? Tadi kan selanjutnya tanggapan negara bagian dan lokal. NEPA ini menyoroti pekerjaan yang dilakukan oleh negara bagian dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai program dan strategi yang hemat biaya untuk mengurangi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Kota-kota di seluruh negeri Amerika telah menganut tujuan untuk keberlanjutan bersama dengan perencanaan dan konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu pada tahun 2005, Konferensi Wali Kota Amerika Serikat mengesahkan Perjanjian Perlindungan Iklim Wali Kota Amerika Serikat. Melalui kesepakatan tersebut, para wali kota sepakat untuk berusaha memenuhi atau melampaui target Protokol Kyoto untuk mengurangi polusi pemanasan global. Lalu di pantai barat San Francisco adalah kota pertama di negara ini yang melarang penggunaan tas belanja berbahan dasar minyak bumi. Nah, kantong belanja plastik ini kan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Jadi sementara itu mencemari tanah dan air kita serta membahayakan hewan dan kehidupan laut. Hampir 90% dari semua tas belanja Amerika Serikat adalah plastik. Lalu mulai tahun 2007,
kantong plastik ini harus diganti dengan kantong plastik biodegradable atau kantong daur ulang di toko bahan makanan dan obat-obatan San Francisco. Lalu selanjutnya kelompok kepentingan lingkungan. Organisasi-organisasi baru dari kelompok kepentingan lingkungan ini memfokuskan upaya mereka untuk memerangi polusi. Secara umum, kelompok ini mengadopsi pendekatan ekologis terhadap lingkungan alam kita, mengakui keterkaitan antara semua makhluk hidup dan menggunakan sains sebagai alat untuk memahami dan melindungi lingkungan. Kelompok ini mencoba untuk mempengaruhi kebijakan politik, mengajukan sengketa lingkungan, dan membentuk koalisi dengan kelompok lingkungan atau kepentingan lainnya atau mendukung kandidat tertentu. Salah satu organisasi dalam kelompok kepentingan lingkungan ini namanya Federasi Marga Satwa Arkansas, didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok olahragawan, dan tujuan dari federasi ini adalah untuk menjadi pemimpin dalam mendidik masyarakat tentang isu-isu konservasi dan dalam mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam negara. Selanjutnya yaitu dari Gerakan Keadilan Lingkungan. Sherry Cabell dan Carles Cabell 1995 berpendapat bahwa gerakan lingkungan akar rumput telah meningkatkan kehidupan banyak individu dan telah menyebarkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Berbeda dengan organisasi lingkungan nasional tadi, organisasi akar rumput ini biasanya terdiri dari peserta kelas pekerja, orang kulit berwarna atau orang ras putih atau ras hitam, dan perempuan. Organisasi akar rumput ini menekankan keadilan lingkungan, bertindak dengan keyakinan bahwa ketidakadilan telah dilakukan oleh perusahaan, bisnis, atau industri, dan bahwa tindakan yang tepat harus diambil untuk memperbaiki dan atau menghapus ketidakadilan. Keadilan lingkungan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti dari semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal negara, atau pendapatan sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum lingkungan, peraturan, dan kebijakan. Gerakan keadilan lingkungan ini mencakup pendekatan holistik dalam menciptakan kebijakan dan peraturan kesehatan lingkungan. Mereka memastikan berbasis dalam masyarakat, kemitraan kolaboratif, meningkatkan partisipasi publik dalam keputusan lingkungan, mempromosikan pemberdayaan masyarakat, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis masyarakat. Organisasi dari Gerakan Keadilan Lingkungan ini telah menangani berbagai masalah lingkungan dan telah mencari keadilan untuk masalah perumahan, transportasi, kualitas udara, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut. Udah, Yi. Giliran kamu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika sosial yang sudah terjadi di lingkungan kita. Maksudnya yang udah kasusnya, Berlapindo di Sidoarjo pada tahun 2006 adanya pengeboran, tapi ternyata tanpa diketahui ternyata yang keluar adalah lumpur gitu, mat gitu. Pokoknya sampai sekarang tuh jadi dia menenggelamkan desa-desa dan kehidupan di sekitarnya gitu. Nah lanjut. Nah lanjut, ini ada tambang Freeport yang udah bertahun-tahun di Papua. Lanjut.
Terus lanjut, ini ada oil spill yang aku bilang tadi, kapal-kapal sering ada error atau apa yang akhirnya terjadi kebocoran minyak. Nah, ini juga sangat merusak ekosistem ya, bisa dilihat itu lautnya biru cantik, tiba-tiba ada oil segitu banyak, itu tuh menutupin laut, nutupin oksigen dari permukaannya sehingga ikan-ikan di bawah oil spill itu bakal mati dan burung-burung bakal terselimuti sama oil. Itu adalah masalah environment yang sekarang masih sering terjadi. Nah, lanjut, ini ada tentang yang baru-baru ini adalah rencana tambang andesit di Desa Wadas untuk membangun bendungan. Nah, jadi sebenarnya itu ceritanya adalah awalnya Desa Wadas ini udah cukup mapan ya, maksudnya udah cukup punya pemasukan gitu ya. Untuk mata pencarian warganya itu mereka dari perkebunan. Nih, di sini bisa dilihat hasilnya bahkan mereka menghasilkan aren yang keuntungannya 2,6 miliar per hari. Nah, ada karet, kapulaga, jati. Jati itu 1.000 miliar, berarti 1 triliun ya per 5 tahun. Ada cabai 7,75 juta per bulan dan lain-lain. Kan udah karena pembangunan itu, pemerintah mau membangun tambang, quarry untuk andesit gitu ya. Jadi akhirnya warga menolak karena mata pencaharian mereka yang perkebunan tadi itu bisa hilang gitu. Ya kan? Dan kita belum tahu pasti apakah quarry ini dapat memenuhi kebutuhan mata pencaharian dan warga seperti sistem perkebunan sebelumnya gitu. Nah, itu yang menjadi konflik. Sebenarnya menjadi konflik kekerasan sih, tapi ini adalah latar belakang kenapa bisa adanya konflik di Desa Wadas. Gitu. Nah, itu udah selesai. Thank you. Bisa aku lanjutin ke teman aku, Danang. Baik teman-teman, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mungkin dapat saya simpulkan, jadi manusia itu tidak terlepas dari alam atau lingkungannya ya, dan ulah-ulah manusia itu sendirilah yang mungkin merusak alam, dan sehingga ketika rusaknya alam atau rusaknya lingkungan kita itu juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Dan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa terdapat empat aspek dalam memandang permasalahan-permasalahan ini atau permasalahan-permasalahan lingkungan yang mungkin dapat kita pahami bersama bahwa masalah lingkungan ini merupakan masalah yang sangat penting dan juga masalah yang mungkin menyangkut kehidupan manusia, mungkin tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga mungkin makhluk hidup yang lain yang mungkin menempati lingkungan-lingkungan mereka, di mana mereka tinggal, di mana mereka hidup. Dan itu mungkin harus menjadi perhatian kita, harus menjadi perhatian lebih lagi mungkin bagi kita, bagi pemerintah, dan mungkin bagi aspek sosial masyarakat secara keseluruhan. Dan mungkin itulah yang dapat kelompok kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.